amarahnya. Di sebuah kamar VVIP, Amel yang mulai terbangun karena terkena cahaya matahari. Saat Amel ingin membuka matanya, Amel sangat terkejut ketika tahu dia tidur dengan seorang pria yang sedang memeluknya. "Ah!" berteriak sambil mengangkat selimut, memeriksa seluruh tubuh. Takut terjadi sesuatu semalam, dan memegangi kepala yang rasanya sedikit pusing. Karena teriakan Amel, David yang masih asik dengan tidur merasa terganggu oleh teriakan Amel. "Hei wanita gila, bisa tidak jangan teriak pagi-pagi? Ganggu tidurku aja," ucap David dingin. Kenapa kau bisa ada di kamarku? Bukan semalam aku bersama teman-temanku." "Hah?" David yang mendengar ucapan Amel langsung memberi tatapan tajam ke arahnya. "Apa kau bilang ini kamarmu? Apa kau masih mabuk sampai tidak bisa melihat?" ucap David dengan nada dingin, sedingin es. Amel yang mendengar itu melihat sekeliling kamar. Dan benar saja, dia merasa berbeda, kamarnya yang kecil tidak mungkin sebesar dan seluas ini. Apalagi barang-barang yang ada itu benar-benar mahal. Amel yang sadar bahwa itu bukan kamarnya merasa malu. Tapi jujur saja, dia tidak ingin terlihat bodoh di depan pria ini. Apalagi tatapan yang diberikan pria itu membuat nyalinya menciut, tapi berusaha untuk menutupi ketakutannya. "Apa sekarang kau sudah sadar bahwa ini kamarku?" ucap David. "Lalu kenapa aku bisa berada di sini? Kau pasti menculikku dan balas dendam padaku, iya kan? Dasar pria gila," ucap Amel. "Hah? Apa untungnya aku menculik wanita gila sepertimu? Lagi pula tidak ada yang bagus dari tubuhmu itu. Sama sekali tidak menarik. Tubuh yang rata begini, siapa yang tertarik?" ucap David mengejek Amel. "Kau, lalu bagaimana aku bisa ada di sini? Semalam aku rasa aku mencari toilet." "Kau bilang toilet? Mana ada toilet sebesar dan seluas kamar ini? Apa kau tidak ingat semalam kau sendiri datang ke kamarku?" "Oh, jadi semalam dia datang untuk mencari toilet tapi karena mabuk salah masuk ruangan." "Hah?" David. "Jadi semalam aku salah masuk. Ini mungkin karena aku terlalu mabuk sampai tidak bisa membedakannya." Tertunduk malu. "Sekarang kau sudah bangun, bukan? Jadi pergi dan pulanglah. Kau hanya menggangguku saja," ucap David bangun dari kasur, berjalan menuju kamar mandi. Amel pun bangun dan keluar dari kamar berjalan menuju pintu keluar klub tersebut. Amel yang keluar dari kamar melihat orang-orang berjas hitam yang berdiri tegak di posisi masing-masing, membuat Amel merasa kasihan. Apa mereka tidak tidur hanya untuk menjaga pria gila itu? Astaga, semoga aku tidak bertemu dengannya. Di samping jalan Amel memanggil taksi untuk pulang. Sepanjang jalan, Amel mengerutuki David. Setelah beberapa jam Amel sampai di depan rumahnya dan mengucapkan selamat pagi pada Pak Tio, tukang kebun di rumah. "Selamat pagi Pak," ucap Amel ramah dengan senyum mengembang di bibir manisnya. "Pagi Non, kok Non baru pulang dari mana aja?" ucap Pak Tio. Iya, Pak Tio adalah orang yang sudah dekat dengan Amel dan menganggap Amel seperti putrinya sendiri. "Iya Pak, semalam saya nginep di rumah teman," ucap Amel berbohong. Tidak mungkin dia mengatakan bahwa semalam tidur dengan seorang pria. Yang pasti dia akan malu, apalagi pria itu baru dia kenal. "Oh gitu Non, itu Nyonya Besar mencari Non dari semalam. Sampai tidak tidur semalam, cuma nunggu Non pulang," ucap Pak Tio. "Oh ya udah Pak, saya masuk dulu, kasihan nenek cari." "Semangat ya Pak kerjanya," ucap Amel berjalan melangkah masuk ke dalam rumah mencari nenek. Saat baru masuk, Sally yang melihat Amel pun menghampirinya dan menanyakan kemana dia pergi kemarin. Lo dari mana aja jam segini baru pulang?" ucap Sally dengan nada sinis. "Semalam saya nginep sama teman, jadi saya tidak pulang Sally," ucap Amel. "Oh nggak usah bohong deh," ucap Sally tiba-tiba datang. Mamanya mendengar bahwa Amel sudah pulang. Anak sialan, kamu dari mana aja jam segini baru pulang?" ucap Yanti berteriak. "Dia pasti habis keluyuran mah sama teman-temannya itu," ucap Sally mengejek Amel. "Mah, aku nggak keluyuran, aku sama teman-temanku hanya makan-makan," ucap Amel. "Mah, gak usah percaya sama dia, kalau memang gak keluyuran, baru itu hafaznya bau alkohol," ucap Sally yang ingin Amel dimarahi. Yanti yang merasa ada benarnya ucapan Sally benar-benar marah. "Jawab, apa benar yang dibilang Sally?" teriak Mama Amel. "Mah, aku bisa aja." Plak, suara tamparan menggema di rumah besar itu. Amel yang mendapat tamparan keras dari mamanya terjatuh di lantai. "Dasar anak tidak tahu diri, apa yang kau lakukan? Apa kau ingin jadi jalan?" ucap Yanti emosi. Amel yang baru berdiri ingin menjelaskan pada mamanya apa sebenarnya yang terjadi. Tapi sebelum dapat menjelaskan, Amel mendapat tamparan kembali.
Plak. Amel yang benar-benar merasakan sakit di kedua sisi pipi hanya bisa menangis, sedangkan Sally yang melihat merasa senang, namun belum tidak merasa puas jika Amel masih tinggal di rumahnya. Nenek yang mendengar keributan di bawah pun turun. Saat melihat siapa orang yang bertengkar, nenek benar-benar terkejut dan melihat Amel yang sudah terjatuh di lantai dengan kedua pipi memiliki bekas tamparan dan sudut bibirnya mengeluarkan darah segar. Merasa sedih dan membantu Amel untuk berdiri. "Amel sayang, apa kau baik-baik saja?" ucap nenek. "Iya nek, aku tidak apa-apa," ucapnya tersenyum ke arah nenek, walau sebenarnya sakit tapi berusaha menyembunyikannya. "Sayang, ayo ikut nenek, nenek akan mengobatimu," ucapnya mengajak Amel pergi dari orang-orang yang sudah menyakiti Amel. "Ibu, berhentilah membelanya, dia tuh pantas diberi pelajaran, karena sudah keluyuran," ucap Yanti sedikit berteriak. "Diam, apa kau belum puas? Sudah melukai cucuku. Apa salah cucuku padamu, hah?" teriak nenek dengan nada tegas. "Apa ibu tidak bisa melihat kesalahannya? Dia tuh sudah mabuk, pergi tidak jelas kemana. Kenapa ibu masih membelanya?" ucap Yanti dengan nada emosi. Dia benar-benar tidak mengerti jalan pikiran sang mertua. "Cukup sudah, cukup. Kau mengatakan kesalahan. Apa kau tahu apa yang dilakukan Sally selama ini? Apa itu bukan kesalahan juga? Kenapa hanya Amel yang selalu kau siksa?" ucap nenek, wajah yang sudah merah padam menahan emosi. Amel benar-benar sedih, tapi dia juga tidak ingin nenek sakit karena masalah ini. "Nenek, sudah, Amel tidak apa-apa. Jangan marah-marah, Nek, nanti nenek sakit. Aku tidak ingin nenek sakit. Ini memang kesalahanku, tolong maafkan aku, Nek," ucap Amel yang menangis sambil menundukkan palanya. "Kau memang salah dan harus ku akui. Itu, dasar anak tidak tahu diuntung," ucap Yanti. Mendengar itu nenek benar-benar tidak tahan dan akhirnya, "Nenek!" Plak, teriak Amel yang melihat sang nenek menampar mamanya. Semua orang yang ada di rumah itu hening, sampai Sally mendatangi mamanya dan membantunya berdiri. "Mama, apa kau baik-baik saja?" ucap Sally. "Bagaimana rasanya ditampar, hah? Itu baru satu kali, dan hanya tamparan pada tubuhmu. Apa kau dan Rendra pernah berpikir tamparan apa yang kalian berikan pada Amel cucuku berkali-kali? Kau menamparnya di hati, itu lebih sakit dari yang kau rasakan." "Ibu, kau menamparku karena anak sialan ini," ucap Yanti, yang pertama kali mendapat tamparan dari ibu mertuanya. "Dia bukan anak sialan seperti kau bilang. Dia tidak seperti putrimu yang lain. Apa kau tidak bisa memaafkan kesalahan 20 tahun yang lalu? Itu hanya kecelakaan, dan itu bukan salah Amel," teriak nenek sudah tidak sanggup menahan emosinya. "Aku tidak akan pernah memaafkannya, itu semua terjadi karena dia," mengangkat tangan menunjuk ke arah Amel. "Aku dan Rendra tidak akan memaafkannya, Ibu. Dan satu hal yang perlu Ibu tahu, aku hanya punya satu putri, hanya Sally, tidak ada yang lain, titik," ucap Yanti pergi meninggalkan ruangan tersebut diikuti Sally dari belakang. "Nenek, sudah jangan marah-marah, nanti tekanan darah nenek naik lagi," ucap Amel membawa nenek pergi ke kamarnya. "Maafkan nenek ya Amel, nenek memang tidak bisa menjagamu," ucap sang nenek menangis. "Nenek, aku tidak apa-apa, jadi nenek tidak usah menangis. Tapi bolehkah Amel melihat senyum nenek?" ucap Amel. Sebenarnya Amel ingin meminta penjelasan apa yang menyebabkan orang tuanya sangat membencinya. Tapi karena tidak ingin nenek sakit dan tekanan darahnya naik, maka Amel memilih untuk tidak menanyakannya lagi. Nenek yang mendengar itu tersenyum ke arah Amel. "Sayang, apa kau tidak pergi ke tokomu?" ucap nenek. "Oh iya, aku hampir lupa menepuk keningnya." "Baiklah kalau begitu nenek Amel, pergi ke toko dulu. Jaga diri nenek baik-baik, aku membersihkan diri dulu baru berangkat." Seraya berjalan keluar kamar dan pergi ke kamarnya membersihkan diri baru berangkat. Di sisi lain, di sebuah perusahaan cabang HZC Group, terjadi kehebohan karena mereka akan melihat tuan muda secara langsung. Ya memang selama ini David tidak pernah turun tangan langsung, tapi untuk saat ini, dia harus datang mengecek langsung kerja karyawannya. "Hei, lo sudah dengar tuan muda David akan datang?" "Oh astaga, aku cuma lihat mukanya di foto. Kalau lihat langsung pasti lebih ganteng," ucap karyawan satu. "Iya benar ya, kamu bilang pasti lebih keren dan ganteng. Tapi kita semua tidak boleh melakukan kesalahan, atau bisa habis kita semua," ucap karyawan dua. Saat para karyawan sedang bergosip, tiba-tiba direktur muncul. "Perhatian, perhatian. Kalian semua harus bersiap-siap menyambut presidir kita. Apa cleaning service sudah membersihkan semua ruangan, tanpa meninggalkan sedikit debu?" "Sudah Pak, kami sudah melakukan tugas kami dengan baik," ucap kelima cleaning service bersamaan. "Bagus,
Ayo semua turun, Tuan Muda sebentar lagi akan sampai. Jangan membuat kesalahan atau kalian sendiri tahu akibatnya, ucap Direktur Ryan. Semua orang dan staf turun ke lantai dasar dan berbaris menyambut Tuan Muda mereka. Setelah beberapa menit, mobil mewah keluaran terbaru dan beberapa mobil mengikuti memasuki kantor dan berhenti tepat di depan pintu utama. Semua orang yang ada merasakan takjub, mereka benar-benar penasaran seganteng apa orang yang menjadi pengusaha di umur termuda di dunia dan pemilik perusahaan terbesar di negara ini. Semua bodyguard keluar dari mobil mereka termasuk sekretaris Rio. Rio berjalan menuju kursi penumpang dan membukakan pintu mobil, mempersilahkan Tuan Muda David untuk turun dari mobil. Tuan Muda, silahkan, ucap Rio membungkukkan badan, mempersilahkan David turun dan memasuki kantor cabang. David yang sudah turun dari mobil membuah. Kaum hawa benar-benar takjub dan terpukau oleh ketampanan yang dimiliki oleh David. Astaga, apa aku benar-benar tidak bermimpi? Tuan Muda sungguh tampan, andai aku bisa bersanding dengannya, ucap karyawan satu dalam hati. Oh astaga, Tuan Muda benar-benar tampan, kulit putih penampilannya sungguh membuat hatiku meleleh, ucap karyawan satu yang genit. Shh, jangan bicara, nanti kita bisa kena masalah, ucap karyawan dua yang mendapat tatapan tajam dari Direktur Ryan. Mereka semua membungkukkan badannya. Direktur Ryan mendekati presidennya. Tuan David, selamat datang di kantor ini. Mari saya antarkan Tuan ke ruangannya. David tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Ryan. David langsung berjalan masuk dengan sangat arogan, diikuti oleh bodyguardnya dan Rio. Semua orang membungkukkan badan mereka sampai Tuan Muda menghilang dari hadapannya. Semua kembali ke pekerjaan masing-masing. Sesampainya di ruang kerjanya, David duduk di kursi kebesarannya. Rio, apa jadwalku sekarang? Tuan Muda, ada sedikit hambatan dalam pembangunan Mall Citra Pratama, jadi hari ini kita akan mengadakan rapat, ucap Rio. David yang mendengar nama mall itu matanya menerawang ke depan, mengingat kejadian-kejadian di sana. Bersambung.